Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kali ini kita akan mempelajari sistem perkembangbiakan atau reproduksi tumbuhan dan hewan. Ada dua pertemuan. Yang pertama sistem perkembangbiakan atau reproduksi tumbuhan. Yang kedua sistem reproduksi hewan. Pada pertemuan pertama ini kita mempelajari reproduksi tumbuhan dulu. Pada sistem reproduksi tumbuhan, tiga yang kita pelajari. Yang pertama pada Angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup. Yang kedua pada Gymnospermae atau tumbuhan berbiji terbuka. Yang ketiga pada lumut dan paku. Yang pertama dulu. Angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup disebut tumbuhan berbiji tertutup karena biji ada di dalam buah atau bakal biji ada di dalam bakal buah. Pada Angiospermae ini, reproduksi atau sistem perkembangbiakannya terbagi menjadi dua. Yang pertama generatif, yang kedua vegetatif. Generatif dan vegetatif pembedanya adalah pada sistem reproduksi generatif ada proses pertemuan antara sel telur dengan sel sperma. Sedangkan pada vegetatif tanpa ada pertemuan sel telur dan sel sperma sudah terbentuk individu baru. Kita pelajari yang pertama dulu. Yang vegetatif atau reproduksi vegetatif tanpa ada proses pertemuan sel telur dan sel sperma terbagi menjadi dua, vegetatif alami dan vegetatif buatan. Pembedanya adalah pada vegetatif alami tidak ada campur tangan manusia. Yang vegetatif buatan ada bantuan manusia. Yang pertama dulu, pada sistem reproduksi vegetatif alami, kita lihat gambarnya terbagi menjadi 6 cara. Yang pertama rizoma atau akar tunggal. Pada rizoma ini contoh tumbuhan yang mengalami reproduksi rizoma misalnya kunyit, jahe, lengkuas dan sebagainya yang mengalami reproduksi dengan cara vegetatif alami rizoma atau kita biasa menyebutnya akar tinggal. Yang kedua stolon. Stolon ini biasa dialami atau biasa dialami oleh tumbuhan stroberi. Kalian tahu stroberi itu biasanya jika tertanam, stolon ini akan merambat di tanah. Saat bertemu di tanah, akarnya akan terbentuk akar baru dan akhirnya membentuk individu baru. Yang ketiga umbi lapis. Umbi lapis ini biasa dialami oleh bawang, terutama bawang merah. Kalian bisa melihatnya di kehidupan sehari-hari. Yang keempat umbi batang. Umbi batang ini biasanya dialami oleh tumbuhan kentang. Yang kelima tunas. Tunas ini biasa dialami atau biasa terjadi pada tumbuhan pisang. Kalau anak kecil biasanya tahu-tahu ada pisang kecil di sebelahnya. Itu kita sebut cara tunas. Yang terakhir adalah tunas adventif. Tunas adventif ini biasa terjadi pada tumbuhan cacar bebek. Tunas adventif itu bisa disebut juga tunas tambahan. Kalau terjadi di daun maka kita sebut tunas daun. Kita lanjutkan anak-anak pada sistem reproduksi vegetatif buatan. Pada sistem reproduksi vegetatif buatan atau bisa juga disebut sistem vegetatif dengan bantuan manusia. Pada vegetatif buatan ini kita pelajari setidak-tidaknya 3 cara. Cara yang pertama adalah dengan cara stek. Stek itu kita lihat gambarnya ada batang dari tanaman berkayu. Kita potong, menyilang, seperti tampak pada gambar ya, seperti tampak pada gambar. Kita potong,
terus kita tancapkan ke tanah, kita siram tanahnya, kita kondisikan dalam keadaan senantiasa lembab, akhirnya terbentuk akar baru. Saat terbentuk akar baru, maka terjadilah individu baru. Itu yang kita sebut dengan cara stek. Cara yang kedua adalah merunduk. Kita lihat cara merunduk, ada tanaman, terus batangnya menjalar. Saat batang ini kita pendam atau kita benamkan di dalam tanah, kemudian kita timbun dengan tanah, bagian yang ada di dalam tanah membentuk akar baru. Saat terbentuk akar baru, maka tumbuh menjadi individu baru. Cara pertambahan individu ini kita sebut dengan cara merunduk. Yang ketiga, cara cangkok. Ini yang lebih familiar di kita ya. Kalian tahu bahwa tanaman yang bisa dicangkok adalah tanaman yang berkayu atau yang mempunyai kambium. Misalnya pohon mangga, pohon jambu, pokoknya yang berkayu. Nah, cara cangkok dengan cara mengupas kulit pohon atau kulit batangnya, kita bersihkan sampai di lapisan kambium. Kambiumnya bersih, terus kita timbun dengan tanah, kita bungkus dengan plastik atau biasanya dengan sabut kelapa. Kita usahakan dalam kondisi lembab. Saat terbentuk akar baru, kita potong bagian yang tadi kita cangkok, terus kita tanam di tanah atau di media tanam baru. Saat tumbuh menjadi baru, kita sebut tanaman ini tanaman hasil cangkok. Pada reproduksi vegetatif ini kita hasilkan individu baru yang sifatnya sama persis dengan induknya. Anak-anak, setelah kita pelajari sistem reproduksi vegetatif, baik itu vegetatif alami maupun buatan, kali ini kita akan mempelajari sistem reproduksi secara generatif. Pada sistem reproduksi generatif angiospermi ini ada proses pertemuan antara gamet jantan yang biasa kita sebut sel sperma dan gamet betina atau biasa kita sebut sel telur. Mekanisme pembuahan pada angiospermi ini secara generatif biasa kita sebut mekanisme pembuahan ganda. Kita pelajari kenapa kita sebut pembuahan ganda. Kita awali dengan gambar ini. Ini adalah gambar bunga lengkap dengan bagian kepala putih. Ini kepala sari. Ini tangkai sari. Saat alat kelamin jantan atau serbuk sari jatuh di kepala putih atau biasa kita sebut penyerbukan, setelah penyerbukan, serbuk sari ini akan berubah atau berkecambah menjadi bulu serbuk. Perkecambahan ini biasanya terjadi karena bantuan air. Jadi jika serbuk sari terkena air pada putih, maka berkecambah menjadi bulu serbuk. Selanjutnya, kita lihat di gambar ini, butir serbuk sari yang menempel di kepala putih akan masuk dan berkecambah menjadi bulu serbuk. Bulu serbuk ini akan membelah menjadi dua. Yang pertama inti vegetatif, yang kedua inti generatif. Pada perkembangannya, inti generatif akan membelah secara mitosis menjadi dua sel, berarti hasil akhirnya ada dua inti generatif dan ada satu inti vegetatif. Inti vegetatif ini ada di
depan sebagai penunjuk jalan untuk menuju ruang bakal buah, sedangkan dua inti generatif ini ada di belakangnya. Saat menuju ke mikrofil atau ruang bakal buah, maka sel vegetatif ini akan memberi jalan kepada dua inti generatif ini. Inti generatif yang pertama, sebelum kita masuk kepada sel fertilisasi atau pertemuan antara sel jantan dengan sel betina, antara sel sperma dengan sel telur, kita amati dulu gambar ruang bakal buah. Dalam ruang bakal ini atau dalam ruang bakal buah ini, kita lihat ada satu sel telur yang dua ini sel sinergit, yang di tengah ini kita sebut inti kandung lembaga sekunder, sedangkan yang di atas ini kita sebut dengan 3 sel antipoda. Kita lanjut ke proses yang tadi. Saat inti sel vegetatif masuk ke dalam mikrofil, maka dua inti sel generatif ini akan masuk. Satu inti sel generatif pertama menuju sel telur, ini akan berkembang menjadi zigot. Jadi pertemuan antara sel sperma pada inti generatif 1 dengan sel telur akan tumbuh dan berkembang menjadi zigot, sedangkan inti sel generatif kedua akan membuahi atau bertemu dengan inti kandung lembaga sekunder. Karena inti sel telur itu bersifat haploid atau N, maka saat mengalami fertilisasi atau pembuahan dengan sel sperma yang sama-sama N, maka zigot akan bersifat diploid. Jadi N ketemu N, maka zigot akan tumbuh berkembang menjadi diploid. Sedangkan inti sel generatif kedua yang membuahi inti kandung lembaga sekunder, kita tahu bahwa inti kandung lembaga sekunder ini 2N. Jika dibuahi dengan N atau yang bersifat haploid, maka akan terbentuk sel dengan sifat triploid atau 3N. Triploid atau 3N ini kita sebut dengan endosperm. Endosperm itu berfungsi sebagai cadangan makanannya zigot, cadangan makanannya embrio. Zigot tumbuh berkembang menjadi embrio, sedangkan cadangan makanan yang memberi nutrisi pada zigot atau embrio itu kita sebut endosperm. Kita ulang ya, berarti zigot sifatnya diploid 2N, sedangkan endosperm sifatnya triploid atau 3N. Karena ada 2 kali proses pembuahan, yaitu pembuahan membentuk zigot dan pembuahan membentuk endosperm, maka kita tahu bahwa pada angiosperme ada 2 kali pembuahan. Ini yang menyebabkan mengapa pembuahan pada angiosperme atau pada tumbuhan berbiji tertutup kita sebut dengan pembuahan ganda. Setelah itu, pertumbuhan dan perkembangannya akan terus berlangsung. Yang bakal buah menjadi buah, yang bakal biji akan menjadi biji. Seperti buah-buah yang sering kalian makan, kita tahu bahwa bijinya di dalam, sedangkan buahnya ada di luar. Ini yang menyebabkan mengapa angiosperme disebut tumbuhan berbiji tertutup.